Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini yang akan menemani kawan Diska semuanya tentunya dengan obrolan terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu penyakit yang menyerang organ paru yang mungkin masih banyak nih ya disalahpahami oleh masyarakat. Hari ini akan kita bahas mengenai apa itu PPOK, bagaimana gejala dan cara penanganannya, serta mitos dan fakta yang masih sering beredar di masyarakat. Tentu hari ini saya tidak sendiri, telah hadir di studio ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Dr. Gina Arum-Mayasari yang merupakan dokter dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Jawa Timur. Selamat siang dokter. Siang. Oke, gimana nih dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga nih dok ya. Terima kasih ya dokter Gina hari ini telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk hadir di studio Kawan Diska hari ini. Oke, untuk Kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dokter Gina hari ini. Oke, dokter hari ini kita akan membahas mengenai PPOK gitu ya dokter ya. Mungkin untuk awalnya dok bisa dijelaskan nih sebenarnya apa sih PPOK ini sendiri gitu. Assalamualaikum dulu yang pertama teman-teman semuanya. Jadi di bulan September ini sebenarnya kan adalah memperingati di Hari Paru Sedunia. Kemudian untuk penyakit paru sendiri ini kan ada banyak ya Mbak ya. Betul. Jadi ada namanya tuh asma, kemudian TB, kemudian PPOK. Tapi mungkin banyak masyarakat itu lebih sering mendengar itu tentang asma. Betul. Sedikit-sedikit asma atau sedikit-sedikit TB. Nah, itu kan udah sering banget kita dengar. Betul. Nah, kali ini kita mulai akan berbicara tentang PPOK, di mana PPOK itu kan masih banyak sekali orang awam itu yang belum begitu mengenal, Belum begitu familiar aware. gitu Iya, ya belum dokter ya. familiar. Oke. Jadi kalau untuk PPOK sendiri atau penyakit paru obstruktif kronis itu adalah penyakit paru yang dia memang sifatnya itu dia sudah menahun. Jadi bukan penyakit yang baru saja timbul. Jadi itu sudah ada karena ada penumpukan-penumpukan. Nah, itu adalah penumpukan dari beberapa paparan. Yang paling sering itu adalah paparan dari asap rokok, kemudian juga paparan iritan lain, kemudian ada paparan juga dari debu, kemudian bahan-bahan kimiawi itu juga bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang dia paparan itu sifatnya dia terkena kepada pasien itu tidak sehari atau 2 hari, dari bisa sebulan, bisa menahun. Nah, itu dia akan menumpuk, akhirnya menjadi suatu peradangan di paru. Nah, peradangan di paru itu kalau misalnya di kulit katakanlah itu bisa terjadi keloid atau ada bekas lukanya. Nah, di paru itu juga sama. Dia akan terjadi sikatrik atau nama itu fibrosis. Nah, itu yang menyebabkan paru itu yang harusnya kita bisa inspirasi dan ekspirasi secara maksimal, itu dia tidak bisa mengembang secara maksimal. Akhirnya jadinya ini penyakit paru yang obstruktif itu. Jadi tidak bisa tarik nafas secara maksimal. Jadi sering sesak nafas kayak gitu untuk penyakit PPOK sendiri. Oke, jadi bukan penyakit yang tiba-tiba muncul gitu ya dokter ya. Berarti berlangsungnya itu sudah sangat lama gitu ya. Karena adanya obstruktif atau penyumbatan gitu dokter ya. Iya, penyumbatan. Oke. Jadi beda gitu ya antara PPOK, asma maupun TB gitu ya dokter ya. Beda. Mungkin sama-sama gejalanya ada sesaknya ya. Oke. Tapi sesaknya itu sebenarnya dia berbeda-beda. Kalau asma itu dia sesak karena dia ada alergi. Dia pencetus alergi, misal alergi dingin atau alergi debu seperti itu. Sedangkan kalau di PPOK sendiri dia sesak karena itu tadi jaringan di parunya itu sudah terobstruksi, sudah mampet lah istilahnya, tersumbat gitu ya dokter ya. Nah, kalau TB dia sesak karena ada bakteri atau kumannya itu di paru-paru. Oke, jadi tetap ada bedanya gitu ya. Karena kan kita sebagai orang awam kalau misalkan kita tahu ada orang yang batuk gitu ya, batuk terus menerus ini pasti TB gitu ya. Padahal itu belum tentu seperti itu. Oke, jadi harus dipahami gitu ya beda antara PPOK, asma maupun TB itu sendiri gitu. Oke. Kemudian kalau kita berbicara nih dok tentang angka gitu ya, tentang angka kesakitan ataupun angka kematian untuk PPOK sendiri di Indonesia maupun secara global nih gimana nih dok? Nah, karena itu tadi ya dia sudah menahun,
Dan Indonesia ini kan termasuk nomor 3 tertinggi ya untuk penduduk dengan perokoknya ya. Kita tahu sendiri ya. Betul Masyarakat ya. Indonesia untuk merokok itu kan masih sangat tinggi ya, sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Betul. Nah, jadi Indonesia sendiri itu dia menempati untuk penyakit PPOK itu juga nomor 3. Sedangkan untuk penyakit PPOK sendiri juga menempati di nomor 3 di seluruh dunia. Karena itu tadi, karena dia paparannya kan dia secara kronik ya, sudah berlangsung bertahun-tahun, sudah lama itu tadi. Akhirnya menjadi penyakit nomor 3 di dunia dan kematian akibat PPOK ini juga tinggi, Mbak. Oke. Gitu. Jadi kematian yang disebabkan oleh PPOK ini sendiri Iya, tinggi gitu ya dokter tinggi. ya. Oke. Karena orang awam itu kan biasanya cuma batuk aja udah lama, jadi mereka tidak berobat. Nah, jadi datang ke fasilitas kesehatan itu sudah dalam kondisi yang buruk. Jadi sudah paru-parunya mungkin sudah tidak bisa maksimal lagi. Jadi untuk pengobatan juga walaupun sudah diberikan secara maksimal, kadang juga hasilnya masih belum maksimal. Jadi menyebabkan penyebab kematian juga itu PPOK. Oke, jadi penting sekali gitu ya, harus aware sama diri sendiri gitu ya dokter ya. Oke, kemudian kalau untuk PPOK sendiri, apakah penyebab utamanya ini memang merokok gitu dokter? Kalau dari jurnal di COPD ini memang penyebab paling utama paling banyak itu adalah merokok, terutama pada perokok aktif. Kemudian yang kedua itu pada perokok pasif. Soalnya kalau perokok pasif, walaupun dia tidak merokok, tapi asapnya itu kan masih tetap terkena gitu ya dokter ya. Juga. Walaupun sudah berganti baju pun itu juga tetap masih akan ada meninggalkan asap-asap yang sisa. Gitu. Kemudian selain merokok, untuk penyebabnya itu juga ada paparan yang tadi seperti debu, kemudian iritan, bahan kimiawi yang lain itu juga. Jadi pada pekerja pabrik yang tidak menggunakan alat pelindung kesehatan, itu juga banyak menjadi pasien-pasien PPOK. Oke, jadi bukan hanya kelompok orang yang merokok gitu dokter ya, di luar itu pun juga ada orang yang beresiko untuk terkena PPOK sendiri, seperti orang yang bekerja di pabrik itu tadi ya dokter ya. Terutama pada pekerjaan tidak menggunakan APD. Oh, gitu. betul. Mungkin kalau menggunakan APD itu kan masih ada alat pelindungnya ya, Mbak ya. Sedangkan kalau tidak menggunakan APD itu kan langsung bisa masuk inhalan masuk ke dalam paru-paru seperti itu. Berarti harus menggunakan masker gitu ya dokter ya? Minimal masker itu memang harus digunakan. Oke, gitu ya. Kalau berbicara tentang merokok, ini kan ada perokok aktif dan perokok pasif gitu ya dokter ya. Nah, prevalensi untuk kemungkinan terkena PPOK-nya lebih besar nih, aktif atau pasif nih dok? Kalau berbicara prevalensi itu memang di perokok aktif itu lebih besar dibandingkan dengan perokok pasif, tapi tidak menutup kemungkinan perokok pasif juga bisa. Jadi biasanya kan bapak-bapak ya yang masih suka merokok itu sekarang mungkin harus dipikirkan untuk keluarga, karena keluarga itu kan juga dikatakan sebagai perokok pasif yang bertemu dengan perokok aktif ini baik di rumah seperti itu. Oke, jadi harapannya gitu ya, khususnya untuk para bapak-bapak gitu yang di rumahnya mungkin sudah ada anak gitu ya, itu harus menjaga gitu ya, menjaga keluarganya sendiri gitu ya dokter ya. Kalau misalkan di baju ini masih ada asap rokok gitu ya dokter ya, ini pasti harus diganti gitu ya dokter ya? Harus diganti gitu. Jadi kalau misalnya memang merokok itu kan susah Mbak ya berhenti. Secara total itu memang susah, tapi bisa dimulai dengan sedikit demi sedikit. Jadi mungkin dikurangi intensitasnya seperti itu. Tapi memang kalau sudah merokok, sebisa mungkin sebelum pulang ke rumah itu ganti baju atau mandi itu lebih bagus lagi sih. Sebelum memegang anak gitu ya. Sebelum memegang anak. Oke, karena memang tetap ada resikonya bagi perokok pasif itu sendiri gitu ya dokter ya. Oke, kemudian kalau berbicara lagi tentang gejala dokter, tadi kan ada gejalanya adalah salah satunya mungkin sesak nafas gitu ya. Ada lain nggak dok gejala yang mungkin khas dari PPOK itu sendiri? Kalau gejala khas dari PPOK itu dia disertai dengan batuk kronisnya. Batuk kronisnya itu biasanya lebih dari 3 bulan dan dia berturut-turut selama minimal 2 tahun. Jadi sudah batuk 3 bulan, kemudian sembuh, kemudian tahun berikutnya dia ada batuk lagi selama 3 bulan. Nah, yang membedakan dengan batuk kronis pada TB, itu kan kalau TB juga sama-sama batuk ya Mbak ya. Kalau TB ini bisa ada dahak, bisa tidak ada dahak. Sedangkan kalau pada PPOK ini kebanyakan itu
selalu ada dahaknya, dan dia dahaknya itu kental, purulen gitu, lengket. Karena dahak yang lengket itu akhirnya dia menyebabkan jaringan-jaringan paru itu tadi Mbak, jadinya penyumbatan gitu. Adanya penyumbatan gitu ya. Kalau batuk kering gitu dok? Kalau batuk kering itu kan nggak ada dahaknya, itu biasanya tidak spesifik Mbak, bisa kemana-mana, bisa bronkitis itu juga bisa dengan batuk keringnya. Jadi gejalanya ada batuk berdahak gitu Iya, dokter batuk ya. dahak dan kronis. Kronis Itu yang ya? Iya, kronis. Ada ininya kronis gitu ya, jadi bukan yang berlangsung tiba-tiba gitu ya, jadi ini sudah berlangsung sangat lama gitu. Kemudian untuk penegakan diagnosis sendiri dokter, untuk PPOK sendiri ini bagaimana nih dokter? Kan tidak mungkin hanya menggunakan salah satu gejala saja gitu ya, pasti ada sistem yang terstruktur gitu ya dokter. Mungkin bisa dijelaskan nih dok, bagaimana seseorang atau pasien ini dikatakan sampai menderita PPOK. Jadi kalau misalnya ada pasien gitu datang, selalu kalau misalnya ke fasilitas kesehatan kan selalu dilakukan anamnesis, kemudian ditanyakan gejala-gejala yang mengarah ke PPOK, kemudian juga ada pemeriksaan juga. Yang perlu diperhatikan itu kalau PPOK itu ada salah satu pemeriksaan yang memang harus dilakukan, yaitu namanya pemeriksaan spirometri. Oke, spirometri apa nih dok? Spirometri itu dia seperti alat Mbak, jadi itu untuk mengukur kapasitas paru. Nah, seperti tadi kan kalau pada orang yang sehat itu kan inspirasi dan ekspirasi, menghembuskan dan menarik nafas itu kan bisa maksimal. Betul. Nah, tapi kalau pada pasien dengan PPOK yang dia itu sudah ada penyempitan, penumpukan, dia tidak bisa ekspirasi di paru-paru, tidak bisa maksimal, akhirnya nanti nilai spirometri pasien ini dia itu akan turun. Nah, normalnya pada orang sehat itu bisa sampai 75-85% kapasitas paru-paru, sedangkan kalau pada pasien PPOK itu dia jauh di bawahnya, bisa cuma 40-50%. Gitu ya. Gitu. Dan untuk spirometri itu kan memang ada di rumah sakit ya. Kalau di puskesmas mungkin belum ada ya Mbak ya. Setahu saya, jadi biasanya di rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang setelah mendengar ini jadi aware, terus mau memeriksakan dirinya itu malah bagus sekali gitu ya, bisa ke fasilitas kesehatan terdekat lah minimal gitu. Jadi awal harus tetap ke puskesmas gitu ya dokter ya? Boleh, nggak apa-apa, fasilitas kesehatan manapun bisa, jadi bisa dilakukan anamnesis dulu, pemeriksaan dulu, apabila memang dirasa perlu untuk dilakukan spirometri, jadi bisa langsung ke rumah sakit yang besar seperti itu. Jadi nanti tetap ada rujukan gitu ya dokter ya, dari vaskes tingkat pertama gitu ya. Mungkin untuk kawan Niska semuanya, atau untuk masyarakat atau untuk keluarganya yang mungkin mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh dokter tadi, mungkin bisa aware gitu ya, apakah ini mengarah ke situ gitu, tapi tetap harus ada diagnosis gitu, jangan self diagnose gitu ya dokter ya. Nah, kemudian kalau untuk ronsen dada ini apakah juga perlu diperlukan nih dokter untuk penegakan diagnosis PPOK sendiri gitu dokter? Kalau ronsen itu juga perlu dilakukan juga ya pada pasien-pasien PPOK. Biasanya memang bacaannya itu ada dia parunya agak molor, agak panjang seperti itu. Untuk pasien PPOK sendiri gitu dokter ya? Dibandingkan dengan pada orang-orang yang normal. Gitu ya. Jadi tetap harus ada gitu ya dokter ya, proses-prosesnya sampai dikatakan orang ini memang menderita PPOK gitu. Untuk PPOK sendiri apakah menular gitu dokter? Kalau TB kan ini pasti menular gitu ya. Kalau untuk PPOK sendiri gimana nih dok? Jadi kalau PPOK itu dia tidak menular karena memang dia penyakit paru obstruktif itu ya. Tapi kalau misalnya dia PPOK disertai dengan infeksi paru yang lain seperti pneumonia. Kalau pneumonia kan dia memang bakteri pneumonia atau juga disertai dengan TB. Nah, ini infeksinya yang bisa menular. Tapi kalau PPOK ini sendiri terus dia tidak menular sih. Jadi tidak menular gitu ya. Di garis bawahi nanti kalau misalkan ada keluarganya yang PPOK kemudian menjauhi, itu salah ya dok ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kemudian untuk PPOK sendiri nih dokter, apakah ketika seseorang sudah divonis untuk menderita PPOK, apakah bisa sembuh gitu dokter? Kalau PPOK itu dia tidak bisa sembuh, tapi dia hanya bisa dikontrol dengan obat. Jadi tujuan obat ini juga untuk meningkatkan kapasitas parunya itu. Kemudian untuk mengurangi gejalanya juga. Karena memang kalau sudah jaringan fibrotik di dalam paru itu kan sudah tidak bisa diapa-apakan ya Mbak ya. Jadi memang tidak bisa sembuh, hanya bisa terkontrol dengan obat untuk mengurangi gejala dan meningkatkan
kapasitas parunya itu. Oke, jadi tidak bisa sembuh 100% gitu Iya, dokter ya, tapi bisa dikendalikan dengan obat itu tadi gitu ya. Kalau obat sendiri apakah peminumannya juga harus teratur selama sisa umurnya atau bagaimana nih dok? Jadi kalau obat untuk penyakit PPOK sebenarnya sama dengan asma ya. Jadi ada saat obat yang diminum pada saat eksaserbasi atau pada saat serangan, ada juga obat yang diminum pada saat stabil atau tidak ada serangan, tapi tetap harus diminum setiap hari. Rutin gitu dokter berarti iya, ya? Jadi dia dua sama. Ada yang saat eksaserbasi dan saat stabil. Gitu. Oke, saat stabil dikonsumsi secara rutin, kemudian ada juga saat serangan iya, tadi. saat serangan tadi. Oke, biasanya apa nih dok yang menyebabkan seseorang ini serangan itu tadi atau kumat itu tadi dokter ya? Biasanya karena itu tiba-tiba ada paparan yang lebih tinggi, misalnya tiba-tiba ada yang merokok yang sebelumnya nggak ada perokok, pasiennya sudah tidak merokok, keluarga juga tidak merokok, tapi dia ada di lingkungan yang ada asap rokoknya. Nah itu bisa menyebabkan serangan seperti itu. Oke, kalau kondisi dingin dokter apakah juga menyebabkan? Kalau dingin itu enggak. Biasanya kalau pada kondisi dingin itu pada pasien asma itu tadi. Nah dingin itu kan dia termasuk alergen ya, bukan paparan ya, bukan paparan iritan gitu. Kalau PPOK biasanya yang menyebabkan serangan itu biasanya karena ada infeksi yang lain. Misalnya kayak ada tambahan infeksi pneumonia itu yang bisa bikin serangan, atau ada tambahan infeksi TB-nya itu yang bisa bikin serangan. Tapi kalau dia berdiri sendiri itu cuma karena debu atau rokok itu. Karena ada polutan tadi ya dokter ya, entah itu dari asap rokok atau dari yang lainnya gitu ya. Jadi penting sekali untuk menjaga menggunakan minimal masker gitu ya dok, biar kemana-mana gitu harus memakai masker gitu. Kemudian nih dok, untuk PPOK sendiri apakah menyebabkan komplikasi di luar organ paru-paru gitu dokter? Kalau komplikasi di luar organ itu enggak ya kalau PPOK. Jadi memang tapi itu kan paru itu merupakan organ vital ya mbak ya. Betul. Kalau misalnya terjadi masalah di paru itu kan pasti akan merembet kemana-mana. Dalam hal ini maksudnya dalam hal aktivitas sehari-hari pasti ada hambatan. Kemudian dalam melakukan kegiatan itu pasti ada hambatan. Tapi kalau komplikasi ke organ lain itu tidak ya, tapi cuma hanya mengganggu aktivitas. Jadi kalau misalnya pada pasien normal tuh bisa berolahraga dengan bebas, bisa lari atau bisa melakukan olahraga. Tapi kalau pada pasien PPOK itu bisa, tapi hanya dengan catatan. Jadi kalau misalnya dirasa sudah batas apa ya, kalau misalnya sudah lelah atau tidak bisa diforsir gitu ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya pada orang normal tuh bisa lari sampai pace 5 gitu ya, pace 6 gitu ya. Pada pasien PPOK karena komplain parunya itu nggak bisa maksimal, jadi dia hanya mungkin di pace 10, 11 atau jalan kaki saja gitu ya dokter ya, lebih amannya gitu. Jadi tidak diforsir dalam hal olahraga atau aktivitas fisik yang lainnya gitu ya dokter ya. Oke. Kemudian untuk ini dok, misalkan hari ini setelah menonton ini ya podcast Kawan Diska, kemudian yang di rumah merasa ada gejala gitu, ada gejala PPOK ini sendiri, hal pertama yang harus dilakukan apa nih dok? Yang pertama ini mungkin kita harus tahu ya, pencetusnya tadi kan karena ada rokok. Nah mungkin kalau misalnya kawan-kawan di rumah memang merokok, bisa dikondisikan dulu, merokoknya dihentikan dulu. Tapi yang pertama itu sih tetap harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nggak boleh self diagnose seperti itu. Iya, apalagi lihat-lihat di Google gitu ya, apalagi Google AI Google itu bisa untuk membantu kita aware itu boleh. Tapi kalau untuk menegakkan diagnosis sendiri itu kurang tepat ya menurut saya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Oke, jadi yang pertama tetap datang ke fasilitas kesehatan gitu ya dokter ya. Jangan sampai nanti lihat di Google kemudian overthinking sendiri gitu dokter, malah memperparah kondisinya gitu. Oke. Kemudian untuk pencegahan nih dok, pencegahan terbaik yang bisa dilakukan agar kita tidak terkena PPOK selain menghindari rokok ini apa nih dok? Bisa konsumsi makan makanan yang bergizi, kemudian bisa vaksin. Jadi ada vaksinnya dok ya? Tapi vaksinnya di vaksin flu dan vaksin pneumonia. Gitu. Jadi kan kita mau vaksin untuk mencegah infeksi yang memperparah PPOK itu. Jadi bisa dilakukan vaksin influenza dan juga vaksin pneumonia itu. Setelah selain menjaga gaya hidup sehat gitu dokter ya, makan makanan yang bergizi, olahraga. Kemudian menghindari rokok itu tadi, itu bisa juga dilakukan dengan itu tadi ya dokter ya, yang disebutkan oleh dokter tadi. Oke, kemudian nih dok, untuk kita masuk ke mitos dan fakta gitu ya dokter ya. Kalau misalkan mitos atau fakta PPOK hanya menyerang perokok berat dan perokok tua gitu dok?
dibilang mitos itu bukan, dibilang fakta tuh ini ya, saling melengkapi ya. Gitu ya, berarti di tengah-tengah nih dok ya, apa nih berarti ya? Jadi kalau PPOK itu kenapa disebut dengan perokok tapi itu juga tua itu tadi karena memang perjalanan penyakitnya. Karena dia sudah kronik bertahun-tahun, jadi bukan penyakit yang tiba-tiba terjadi, jadi memang ada perjalanannya. Nah karena itu dia menyerang pada orang yang sudah berumur atau orang tua, dan juga perokok karena itu tadi faktor resiko tertinggi adalah rokok. Oke, faktor tertingginya tetap dari rokok. Dari rokok. Gitu. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit itu selalu ditanyakan pertama adalah apakah merokok atau tidak. Nah, Itu. anamnesa pertama gitu dokter ya. Hal pertama wajib ditanyakan gitu ya. Kenapa? Karena memang merokok itu dia pencetusnya gitu. Dan itu juga bisa sebagai diagnosis, maksudnya kalau pada pasien yang dia sudah ada merokok, jadi kita bisa memikirkan oh berarti mungkin bukan asma tapi mungkin penyakit yang lain seperti itu. Oke, kemudian kalau di usia-usia produktif apakah juga bisa terkena PPOK sendiri dokter? Kalau usia produktif itu untuk prevalensinya masih sedikit ya Mbak ya, tetap pada yang usia sudah tua. Oke, tapi bukan berarti tidak bisa. Iya, bisa, tapi prevalensinya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan usia-usia yang sudah tua itu. Gitu. Oke, kita lanjut nih dokter ya. Mitos atau fakta batuk dan sesak napas pada perokok adalah hal biasa dan tidak berbahaya. Mitos ya. Karena memang sesak nafas itu kan berarti ada penyempitan saluran nafas Mbak ya. Kita aja kalau misalnya nafas sesak dikit kan pasti ini ya, buat nafas tuh nggak bisa ya kalau misalnya kita sesak. Nah itu berpengaruh juga pada kondisi paru dan jantung. Nah kalau misalnya udara yang masuk ke dalam paru-paru itu semakin sedikit, berarti kan udara yang diedarkan ke seluruh tubuh itu kan juga akan semakin sedikit. Nah itu dia berpengaruh ke saturasi itu tadi. Saturasi oksigennya. Iya. Kemudian juga bisa meningkatkan tensi. Kenapa? Soalnya kalau kita sesak nafas kan adrenalin meningkat ya. Betul. Itu juga meningkatkan tensi kita, tekanan darahnya itu juga bisa naik seperti itu. Dan kalau udah ada peningkatan tensi, tekanan darah, kemudian saturasinya juga semakin turun, itu kan kondisi yang berbahaya ya. Betul. Karena kalau misalnya udara, oksigen tidak bisa masuk ke otak, itu kan bisa terjadi hipoksia otak namanya. Nah kalau udah hipoksia otak, semakin lama otak kita mengalami hipoksia itu juga akan semakin turun aktivitas kita di tubuh itu juga akan semakin turun. Nah itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran, bisa jadi koma seperti itu. Oke, jadi tetap harus diwaspadai gitu ya, walaupun batuk kecil gitu ya dokter ya. Oke, kemudian nih dok, jika sudah didiagnosis PPOK, berhenti merokok tidak ada gunanya karena kerusakan sudah terjadi. Mitos ya. Mitos banget nih dok ya. Walaupun sudah terjadi, merokok itu juga tetap harus di stop pada pasien-pasien PPOK ya. Soalnya rokok itu juga akan semakin meningkatkan keparahan. Oke. Kalau misalnya sekarang udah kena PPOK, seperti tadi kapasitas parunya sudah 50%. Tapi kalau misalnya rokoknya tidak di stop, ya nanti turun lagi. Bisa jadi nambah. Jadi kapasitas parunya malah tinggal 10%, 15% gitu. Kan semakin memperburuk kondisi kan. Oke, jadi intinya semakin cepat Anda berhenti merokok gitu ya dokter ya. Ini semakin meningkat kesehatannya gitu ya dokter ya. Oke, kemudian untuk mitos fakta selanjutnya nih dok. Mitos atau fakta tidak ada pengobatan yang efektif untuk PPOK. Mitos ya dokter ya. Untuk PPOK sendiri itu tadi pengobatannya memang dua, jadi pada saat stabil dan juga pada saat serangan. Dan kalau dua-duanya kita maksimalkan dalam pengobatan itu sangat maksimal pada PPOK, jadi bisa meningkatkan aktivitas kita sehari-hari, bisa meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Oke, jadi jangan lupa gitu ya kalau misalkan sudah didiagnosa terkena PPOK itu harus minum obatnya secara teratur. Selalu kontrol tiap bulan. Soalnya banyak pasien-pasien yang merasa sudah enakan, nggak pernah serangan, terus tiba-tiba tidak pernah kontrol. Biasanya gitu dokter ya, karena sudah enakan dirasa sudah sembuh, makanya meninggalkan obat yang harus dikonsumsi itu tadi. Padahal ini adalah salah gitu ya dokter ya. Harusnya tetap di konsumsi setiap hari, kemudian rutin kontrol minimal 1 bulan sekali ke fasilitas kesehatan supaya terutama dokternya tuh mengetahui perkembangan pasiennya juga kan ya, jadi tidak loss dengan hilang begitu saja untuk pasiennya. Tetap dikontrol untuk kesehatannya gitu ya dokter ya.
Oke, mungkin untuk terakhir nih dokter, mungkin pesan yang mau disampaikan untuk kawan Diska semuanya tentang materi yang kita diskusikan hari ini tentang PPOK ini apa nih dok? Jadi karena PPOK ini adalah penyakit yang kita tahu ya, paparan utamanya adalah rokok. Jadi kembali lagi kalau sudah merokok, mulai di stop sekarang, mulai lakukan gaya hidup sehat. Karena dengan gaya hidup sehat itu kita juga bisa meningkatkan produktivitas dan kesehatan kita juga. Oke, jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat itu tadi. Oke, terima kasih Dokter Gina hari ini yang telah menyampaikan materi tentang PPOK. Semoga bermanfaat gitu ya dokter ya untuk pendengar kita hari ini. Dan mungkin selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang lebih menarik lagi bersama Dokter Gina ya. Oke, untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk follow IG kami di @promkes_kota_madiun dan subscribe channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.